Bapak Ibu Saudara, suatu ketika Maria dan Marta memberikan suatu pesan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, orang yang kamu kasihi sakit dan mau mati. Namanya siapa? Lazarus. Lazarus sudah mau mati Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu gak? Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Satu kata yang cukup menarik hati saya di perikop ini yaitu kata sengaja. Sama-sama katakan sengaja. Maria dan Marta sudah kirim pesan. Maria dan Marta ini kurang apa? Mereka gak kurang apa-apa, mereka cinta sama Tuhan. Maria dan Marta ini mereka melayani Tuhan. Mereka sudah berdoa, sudah kirim pesan. Tetapi Yesus apa? Sengaja. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mengalami apa yang dialami oleh Maria dan Marta. Mungkin Anda sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Dan bahkan Anda gak kurang-kurang untuk berdoa. Tetapi seakan-akan Tuhan itu sengaja membuat Anda di dalam situasi yang seperti sekarang ini. Mungkin Anda doanya gak dijawab. Anda minta anak gak dapat-dapat. Anda minta berkat daripada Tuhan, minta dipulihkan, gak dapat-dapat. Anda minta Tuhan, aku sudah merendahkan diri, tetapi Tuhan sengaja membuat Anda di titik yang rendah. Kok gak diangkat-angkat ya Tuhan ya? Seakan-akan mau Tuhan membuat kita di dalam posisi seperti itu dalam tanda kutip. Tuhan ngapain? Tuhan apa? Sama-sama sekali lagi katakan sengaja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus di sini sengaja. Memang Yesus mendengar. Tuhan Yesus tahu Lazarus mau mati. Tetapi dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa di saat Maria dan Marta berdoa. Seakan-akan di saat Anda berdoa gak terjadi apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu, ada poin-poin yang penting, ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang saya terima dari satu kata ini. Sebentar lagi Bapak Ibu akan dilayani oleh Pastor Daud Tony. Izinkan saya kasih intro sedikit. Bapak Ibu, yang pertama, yes, memang Tuhan kadang sengaja. Tapi percayalah, God knows what He is doing. Sekali lagi katakan, God knows what He is doing. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerti apa yang sedang Dia perbuat. Yang setuju katakan yes. Seringkali kita tidak mengerti, Tuhan kenapa Engkau sengaja gak dengar doaku. Tuhan kenapa Engkau sengaja membuat aku memang gak bisa punya anak. Kenapa Engkau sengaja membuat aku gak bisa pulih sama suamiku. Memang Tuhan sengaja membiarkan Anda karena Tuhan tahu apa yang sedang Dia perbuat. Trust Him because He knows what He is doing. Yang percaya katakan yes. Seringkali kita tidak mengerti. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Seringkali yes, kita gak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Tapi firman Tuhan berkata, jalanku di atas jalanmu, rancanganku di atas rancanganmu. Kalau hari ini kita tidak mengerti kenapa Tuhan sengaja, percayalah Dia mengerti. Bapak Ibu Saudara, Maria Marta mengira Tuhan Yesus akan datang seperti biasanya. Lazarus sakit, dijamah lalu sembuh. Itu dalam pikirannya mereka. Karena mereka sering melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan cara demikian. Setuju? Tetapi yang mereka gak mengira, yang mereka gak nyangka adalah Tuhan melakukan mujizat dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sakit sembuh, tetapi kali ini Tuhan ingin memberikan kepada mereka mujizat yang spektakuler. Mujizat apa itu? Bukan lagi mati, bukan lagi sakit sembuh, tetapi mati dan bangkitkan. Apa yang tidak terpikir dalam pikiran Maria dan Marta justru dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda sekarang gak ngerti, tapi percayalah, apa yang Anda gak mengerti, apa yang bahkan gak kepikiran dalam pikiran Anda, itu yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup Anda. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, God knows what He is doing. Tuhan mengerti apa yang sedang Dia lakukan. Tapi Bapak Ibu, seringkali di saat kita melihat Tuhan tidak bekerja dengan cara yang kita inginkan. Tuhan tidak bekerja dengan metodeku. Tuhan tidak bekerja di dalam timingku. Tuhan tidak bekerja menurut apa yang aku inginkan. Bagaimana Tuhan bekerja, kita jadi marah sama Tuhan. Setuju? Seringkali kita itu mengotak Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan bekerja itu dalam kota ini ya, caranya seperti ini. Pokoknya aku mau Tuhannya bekerja seperti ini.
Aku pokoknya mau sakit disembuhkan. Pokoknya aku gak mau mati. Pokoknya sakit disembuhkan dulu. Seringkali kita mempunyai kotak, padahal Tuhan sudah mempunyai cara yang ajaib untuk menolong kita. Cara yang lebih ajaib untuk menolong kita. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu ingat ya. Di saat Anda gak mengerti hari ini, jangan buru-buru bilang, Tuhan jahat. Tuhan gak baik. Tuhan gak peduli sama aku. Tuhan sudah lupa sama aku. Bapak Ibu percayalah, Tuhanmu gak tidur. Tuhanmu melihat. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kau punya Tuhan yang gak pernah sekalipun lupa sama kita. Ingat ya, meskipun aku belum sembuh, percayalah, Tuhan mengerti apa yang sedang dia perbuat. Meskipun aku belum ditolong, katakan kepada jiwamu sendiri, Tuhan mengerti apa yang sedang dia perbuat. Memang seakan-akan Tuhan sengaja belum mengangkat hidupku. Tahu lihat, God knows what He's doing. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang sedang dia perbuat. Mungkin Anda berkata hari ini, Pak, aku sampai umur sesuai belum dapat jodoh. Tuhan mengerti apa yang sedang dia lakukan. Oh, yang tepuk tangan berarti ada yang belum dapat jodoh. Tapi Bapak Ibu Saudara percayalah, kita mempunyai Tuhan yang mengerti apa yang sedang diperbuat. Sebab itu percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yang percaya katakan yes. Memang Tuhan sengaja, tapi dia Tuhan yang mengerti apa yang sedang dia perbuat. Pelajaran yang kedua, dari kata sengaja ini, saya belajar satu hal, bahwa Tuhan mempunyai waktu yang tepat. Dan bagi Tuhan, tidak ada kata terlambat. Bapak Ibu, Lazarus memang sudah meninggal. Yes, Lazarus sudah meninggal. Tuhan sengaja tinggal 2 hari supaya Lazarus memang harus meninggal. Tetapi hal itu pun bukanlah sesuatu yang terlambat bagi Tuhan. Bapak Ibu, Lazarus memang sudah mulai membusuk. Tetapi ceritanya Lazarus belum selesai di situ. Bapak Ibu, mungkin Anda berkata, Pak, saya berada di situasi seperti Lazarus. Sudah kadung bangkrut, Pak. Sudah kadung cerai. Sudah kadung pisah sama suami saya. Saya sudah kadung ini dan itu, Bapak Ibu Saudara. Memang seakan-akan Tuhan itu tidak sesuai dengan schedule atau jadwal kita. Tuhan, kalau Tuhan mau menolong aku sebelum Lazarusnya mati. Kalau Lazarus mati sudah terlambat. Mungkin Tuhan tidak sesuai dengan schedule atau jadwal kita. Tetapi Bapak Ibu tahu, dia selalu on time di schedule-nya. Kita mempunyai rundown ya dalam hidup kita. Kita menentukan Tuhan harus kalau menolong di waktu seperti ini. Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang ngatur Tuhan, Tuhan yang ngatur kita. Tuhan mempunyai schedule-nya sendiri, punya rundown-nya sendiri. Dan di dalam rundown-nya Tuhan, dia gak pernah terlambat. Dalam schedule mungkin kita ngomong, Tuhan sudah terlambat menolong. Bagi Tuhan, Tuhan gak pernah off schedule. Tuhan itu on schedule di dalam jadwalnya sendiri. Bapak Ibu jangan berikan Tuhan kepada Tuhan deadline waktu. Seringkali kita seperti itu ya, kita memberikan kepada Tuhan apa? Deadline waktu. Tuhan, kalau Tuhan menolong aku sebelum jam segini Tuhan. Sebelum hari ini, sebelum bulan ini, sebelum aku umur segini. Before umur segini. Jangan pernah kasih Tuhan deadline waktu. Anda pasti kecewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita jalan sama Tuhan, saya kali katakan ya, jalan sama Tuhan itu jangan kasih deadline waktu. Tetapi jalan sama Tuhan itu berserah. Dalam bahasa Jawa ini, wis lah ngalirai. Sama-sama katakan ngalirai. Tetap lakukan yang terbaik. Tetaplah orang yang excellent dengan apa yang Anda lakukan. Give all the best that you got. Jadilah orang yang terbaik. Jadilah orang yang tetap setia, tetap percaya. Tiba nanti di schedule-nya Tuhan, dia akan menolong kita. Seakan-akan terlambat kan bagi kita. Lazarus sudah meninggal. Tetapi itu sengaja Tuhan taruh schedule menolongnya di situ. Bapak Ibu Saudara, sebab itu hari ini jangan putus harapanmu. Dalam Tuhan masih ada harapan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat.
Sebab aku percaya, katakan. Bukan karena melihat. Saya undang para pelayan berjamuan suci. Yang percaya angkat tanganmu. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Adakah Bapak Ibu Saudara yang datang hari ini, kau merasa Tuhan sudah lupa sama kamu? Dan seakan-akan Tuhan itu sengaja membuat kamu di dalam situasi seperti sekarang. Percayalah, Tuhan tahu apa yang sedang Dia perbuat dalam hidupmu, dalam hidupku. Dan Dia mempunyai waktu yang tepat. Dan dalam kamus Tuhan gak pernah ada kata terlambat. Amin. Selalu on time. Dan memang Tuhan Yesus sengaja membuat Lazarus mati. Tahu gak tujuan nomor 1 apa Bapak Ibu? Di Yohanes 11 ayat 4 mengatakan seperti ini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yes. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan sengaja? Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan menunggu Lazarus sampai mati. Memang Tuhan Yesus menunggu sampai Lazarus gak berdaya. Bapak Ibu Saudara, memang sengaja Tuhan kadang sengaja membuat kita tidak berdaya. Membuat kita di bawah sampai ke titik nol. Kenapa? Karena biarkan kemuliaan semuanya kembali kepada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih berdaya dan kita bilang aku masih bisa Tuhan, lalu kita menang pakai kekuatan kita sendiri, mungkin kita bisa berkata, oh ini karena kekuatanku, betul? Tapi kalau kita gak berdaya, lalu Tuhan turun tangan, kita hanya bisa bilang, Tuhan, aku tahu ini semuanya karena Tuhan. Aku tahu ini semuanya karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai apapun untuk kemuliaannya. Termasuk penyakitmu, termasuk beban hidupmu, termasuk tantangan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan bisa pakai apapun.